Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana? inilah buka saya yang tersingkat. Dan Iya, mungkin juga seminar tersingkat karena jam 19 waktu Indonesia bagian tengah, saya segera berjalan di muka bumi pergi. Iya, silakan. Apa sudah ada teman-teman? baik, Prof. Kami mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Ahmad M. Sewang MA. Yang saya hormati Ketua Presidium Ijmi Muda Pusat, Bang Tumpal Panggabean. Yang saya hormati Direktur LSIN, Kang Yasin Muhammad. Yang saya hormati Direktur Dialektika Institute for Culture, Religion, and Democracy. Yang saya hormati juga Pimret Klik Saja, Mas Arifin. Yang saya hormati dan saya banggakan para peserta diskusi kepemimpinan atau ngaji kepemimpinan dalam Islam. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada hari ini tema kajian kita adalah persatuan umat dan kepemimpinan politik Islam, dan telah hadir bersama kita narasumber kita dari UIN Alauddin Makassar. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad M. Sewang MA. Dan pada kesempatan hari ini beliau akan berbicara tentang persatuan umat dan juga kepemimpinan politik Islam, seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tidak memperpanjang kalam, waktu dan screen kami berikan ke Prof. Ahmad Sewang. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Bapak Abdul Aziz sebagai moderator. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan Muhammad Iqbal Ariwangi bahwa saya baru saja menulis buku tentang persatuan umat Islam dan saling memahami perbedaan. Mungkin itu beliau tertarik, kemudian dihubungi teman-teman di Jakarta. Baiklah, saya terpaksa bicara sesingkat-singkatnya. Yang pertama, di antara problema keumatan yang perlu segera dibenahi adalah persatuan umat Islam. Perpecahan umat merupakan penyakit laten yang berlangsung sepanjang sejarah. Kecuali ada satu yang saya catat, yaitu masa awal pada periode Nabi setelah hijrah ke Madinah. Di antara faktor penyebabnya sehingga Nabi bisa mempersatukan umat ketika periode hijrah, karena beliau memiliki modal sosial yang menonjol, yaitu kejujuran. Jadi pemimpin itu perlu jujur, beliau memiliki leadership. Kejujuran itu telah dibangun pada periode Mekah, itulah yang menjalar sampai ke Madinah, sehingga beliau dikenal orang yang terpercaya yang diberi gelar Al-Amin. Saya tidak akan menceritakan karena ini akan lama kenapa bisa mendapat gelaran itu. Tapi yang jelas punya alasan. Kecuali kalau ada pertanyaan nanti. Itu yang pertama. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi sudah berpikir bahwa Madinah itu adalah kota masa depan. Dia merupakan kota masa depan. Lalu ada tipe Nabi
yang selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Buktinya apa? Ketika Nabi mengungsi ke Taif untuk meminta perlindungan, tapi bukannya perlindungan yang didapat, namun yang didapat adalah penganiayaan sampai Jibril pada waktu itu merasa kasihan. Ini sudah maklum ceritanya ini. Jibril justru menawarkan, apakah engkau mau ya Rasulullah, saya angkat gunung itu di sana untuk tanam hidup-hidup si penganiaya ini. Tapi Nabi mengatakan jangan, bahkan mendoakan Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini juga saya minta kepada ICMI muda, balaslah kebaikan itu, balaslah kejahatan itu dengan akhlakul karimah. Kemudian saya ada ensiklopedia, saya baca tentang konstelasi populasi penduduk Madinah. Muslim ketika itu masih minoritas, dia 15%, sedangkan orang-orang musyrik dan suku-suku yang mendukung Nabi itu ada 45%, dan yang terakhir Yahudi justru 40%. Tapi kenapa Nabi dipercaya menjadi pemimpin? Karena kejujuran itu tadi yang terkenal, dan penduduk Madinah terdiri dari suku-suku yang mereka saling menafikan satu sama yang lain. Saya kecilkan duluan ya, televisi. Baik, siap Prof. Nah, gampang banget kan nyalanya karena kompor ini menggunakan pneumatik elektrik. Kompor bagi saya ini juga punya fitur yang aman nih. Ya baiklah, kita teruskan. Itulah populasi penduduk Madinah. Tapi kenapa Rasulullah dipercaya? Pertama, itu tadi karena penduduk Madinah yang terdiri atas suku-suku yang saling menafikan satu sama lain, menginginkan seorang pemimpin baru yang jujur, yang kemudian penduduk Madinah yang lain, yaitu Yahudi, memiliki banyak persamaan dengan Islam sebagai agama samawi. Apa yang dilakukan Nabi setelah di Madinah? Yaitu pertama mengubah nama kota Yathrib menjadi Madinah. Madinah itu satu rumpun kata dengan tamadun, artinya berperadaban. Tapi maksudnya Nabi ingin membangun masa depan umat, masa depan yang berperadaban. Yang kedua, membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan umat, dan dari sana Nabi mengubah mindset masyarakat yang berkabilah-kabilah menjadi ukhuwah Islamiyah. Tetapi karena penduduk Madinah sebagai yang kita ketahui bukan hanya Islam, karena itu Nabi membuat sebuah piagam Madinah namanya, yang terdiri 42 pasal. Salah satu pasal ke-24 berbunyi, Innal Yahuda bana Auf ummatum ma'al muslimin, lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Adapun orang-orang Yahudi dari Bani Auf, satu komunitas yang hak dan kewajibannya sama dengan kaum muslimin, hanya dalam menjalankan ibadah, silakan dengan bebas orang Yahudi menjalankan, demikian juga Muslim, tidak boleh saling mengganggu. Itu. Kemudian saya langkahi
Tetapi persatuan umat pada masa Nabi itu lebih mudah di-manage karena kalau ada pertanyaan dari para sahabat atau persoalan langsung Nabi menjawabnya dan Nabi pun dan sahabat pun menerimanya karena di antara mereka saling memahami bahwa Nabi memiliki tugas tertentu. Kalau itu masalah agama, punya wewenang. Ini saya tidak bacakan itu hadisnya, karena akan mengambil waktu. Sedangkan masalah-masalah kebudayaan, Nabi menyerahkan kepada umat dan membicarakannya, serta memusyawarahkannya. Tetapi persatuan umat, pecahan seperti ini melompat ini. Tetapi perubahan itu segera terjadi setelah Nabi wafat, terutama masa Utsman bin Affan. Masa Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga diangkat sebagai khalifah umur 70 tahun. Karena itulah alasannya kenapa dia mengambil banyak keluarganya sebagai pembantunya, karena dia dipercaya. Tapi karena itu pula menyebabkan timbul huru-hara dalam masyarakat sampai Utsman bin Affan meninggal dunia. Meninggalnya Utsman itu disebut Al-Fitnatul Kubra. Kenapa disebut Al-Fitnatul Kubra? Yang kalau saya terjemahkan, huru-hara maha dahsyat yang melintasi waktu, berpengaruh dan berpengaruh sampai sekarang. Karena sesudah itu khalifah berikutnya muncul perang saudara, tidak usah saya cerita karena ini bisa lama. Muncul berbagai firqah, berbagai kelompok, bahkan berbagai mazhab, dan inilah yang belum selesai sampai sekarang ini. Bayangkan saja di Indonesia ini, nanti saya akan ceritakan serba pintas. Nah, kita lihat perpecahan di dunia Islam misalnya. Itu Rusia pada tahun 1980 tidak akan berani menyerang Afghanistan kalau umat Islam bersatu. Dan belum selesai perang itu, setelah itu muncul lagi Arab Spring yang menggemparkan Timur Tengah dan menghancurkan peradaban umat manusia, bukan hanya umat Islam. Bahkan telah membawa banyak kematian. Saya ada video digantungnya Saddam Hussein karena dianggap memiliki senjata pamungkas yang sampai digantung, sampai sekarang malah tidak bisa dibuktikan bahwa ada senjatanya itu. Ditembak matinya Presiden Libya, Muammar Gaddafi, dan belum selesai muncul lagi ISIS sebagai sambungan dari Al-Qaeda. Nah, sekarang ini terjadi perang antara Arab Saudi dengan Yaman. Mereka semua Muslim. Tidak puas itu, mereka mengundang adidaya. Adidaya yang diundang itu Amerika dan Rusia. Sampai Al-Qardawi, seorang ulama besar, direktur Uni Ulama Sedunia berkata, di mana letak hadis Nabi yang mengatakan bahwa antara Muslim dan Muslim lainnya bagai satu tubuh, kalau salah satu sakit, maka anggotanya yang lain juga akan merasa, anggota tubuh itu akan merasakannya. Setelah saya pelajari, memang negara adidaya sengaja mengacaukan Timur Tengah dengan maksud misalnya Amerika kecil ingin diselamatkan.
ongkang-ongkang kaki saja, lawannya mati semua, yaitu Israel. Yang kedua, ingin menguras emas hitam dari Timur Tengah. Nah, itu alasannya. Kemudian kita lihat persatuan Indonesia. Nanti sebentar pada akhirnya kita mencari pemimpin lalu kita diskusikan. Dalam sejarah jauh sebelum kemerdekaan sudah ada upaya untuk mempersatukan umat Islam. Tahun 1911 didirikanlah Persatuan Umat oleh Abdul Halim di Majalengka, menyusul Ittihadul Islamiyah oleh Ahmad Sanusi di Sukabumi. Pada tahun 1937 berdiri MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang tujuannya sama untuk mempersatukan umat. Tahun 1943 berdiri Masyumi, dan nanti 45 baru berubah jadi partai politik. Tetapi segera setelah tahun 1952, NU keluar dari Masyumi. Nanti bersatu lagi, ini dilihat dari segi politik. Nanti bersatu lagi setelah Orde Baru berdiri. Maka disederhanakanlah partai itu menjadi 3, dan partai-partai Islam bergabung di Partai Persatuan Pembangunan dengan mengambil Ka'bah sebagai simbol. Yang diharapkan tempat bernaung seluruh umat Islam. Tetapi sayang sekali karena pada era reformasi orang bersatu di PPP itu tadi, organisasi Islam pada melompat keluar dengan mendirikan partai sendiri. NU mendirikan PKB, Muhammadiyah mendirikan PAN, Masyumi, bekas Masyumi mendirikan PBB, dan ada juga yang mendirikan PKS, tapi tidak lama kemudian berpecah lagi. Sengaja saya catatkan karena ada pertanyaan saya, apa yang diharapkan dari partai politik Islam? PKS menjadi 2, ada namanya Gelora, PAN juga berpecah, dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau akhiri ini karena tidak banyak waktu. Bagaimana kita mempersatukan umat dan mencari seorang leadership, seorang pemimpin. Yang pertama, bagaimana mengajak umat Islam untuk saling memahami perbedaan dalam masalah ijtihadiyah dan furu'iyah. Dan ini sudah banyak dicontohkan oleh para sahabat. Mereka bisa berijtihad, tapi lalu kemudian berbeda, tapi saling menghargai. Masalah furu' itu, misalnya masalah furu' artinya masalah cabang, kita dibolehkan berbeda, tapi jangan berpecah. Tapi kita saling menghormati. Tapi inilah yang belum dididikkan kepada umat sampai sekarang, sehingga masalah-masalah sedikit dengan mudah menyalahkan saudaranya sendiri, bahkan menyesatkan, bahkan mengafirkan. Saya mau ceritakan dulu, ada seorang ustaz di Makassar yang modalnya hanya surban saja, dan biasa naik mimbar, tapi sudah gampang sekali menyalahkan sesama muslim, bahkan kalau ada yang berbeda dengan dia, walaupun ulama besar, dia sesatkan. Setelah saya mempelajari ulama itu yang disesatkan, ternyata sudah menulis buku berjilid-jilid. Dan dia sendiri yang menyalahkan tadi, satu buku pun tidak ada yang dia selesaikan. Di Indonesia sudah ada yang bagus. Misalnya masalah ijtihad.
hukum merokok berbeda Muhammadiyah dengan NU, tapi di atas permukaan itu kelihatan bagus. Yang kita tidak tahu di bawah permukaan. Karena itu saya menginginkan mencari belajar dan belajar terus. Kapan kita berhenti belajar? Menurut hadis Nabi, setelah kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui mana yang furu, yang bisa kita berbeda, seperti masalah menjaharkan bismillah dan lain sebagainya. Tapi ini yang membawa kepada perpecahan kalau kita tidak didikkan dengan baik. 20, tarwih 20, tarwih 8, dan seterusnya, hisab atau ru'yah dan seterusnya. Itu hanya bisa kalau kita saling memahami perbedaan antara satu sama yang lain. Yang kedua, hindarilah segala bentuk fanatisme. Fanatisme apakah golongan, apakah mazhab, apakah organisasi, terutama fanatisme kepada pendapat sendiri. Yang paling benar adalah saya, yang berbeda dengan saya adalah sesat. Nah, bagaimana menemukan seorang pemimpin? Yang pertama, ini mudah-mudah sulit. Karena kita semua sudah terlibat dalam organisasi. Ada di NU, ada di Muhammadiyah, ada macam-macam. Oleh karena itu, pelajari track record-nya, apa dia positif atau tidak. Apakah dia memiliki sifat-sifat seperti Nabi, yang saya singkat STAB, Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatana. Apa dia memiliki punya wawasan yang luas. Saya ingin, biar ini praktis, hanya ingin menyampaikan ide saya. Tapi bukan itu yang paling benar misalnya. Dulu waktu hidup Hasyim Muzadi, karena dia memiliki lembaga internasional, saya bilang bagus itu kalau diangkat. Din Syamsuddin, saya bilang bagus itu karena dia memiliki lembaga internasional. Tetapi setelah dia jadi pemimpin, dia lagi tidak sektarian, tidak berpikir sekte lagi, tapi melainkan berpikir untuk semua. Dia sendiri menempatkan diri bahwa saya adalah milik semua umat. Itu saja yang saya bisa berikan pada hari ini untuk direnungkan dan dipikirkan. Silahkan kita masuk di tanya jawab, karena ini tinggal 1/4 jam. Baik, terima kasih Prof atas pemaparan yang luar biasa ya, di mana Prof tadi menjelaskan juga tentang modal ya dari seorang pemimpin. Salah satu diantaranya adalah Siddiq, Amanah, Tabligh dan juga Fatona begitu. Kemudian Prof juga tadi menjelaskan tentang strategi bagaimana agar kita bersatu. Salah satu diantaranya adalah saling memahami antar elemen-elemen umat Islam, dan yang kedua adalah kita juga harus menghindari segala bentuk fanatisme. Baik, kali ini adalah sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari peserta sekalian. Oh, ternyata sudah ada Daeng Salehimude, mungkin langsung saja disampaikan, Daeng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam dari Kota Hatpot. Salam kepada Pak Sewan dengan Ibu. Oh ya, ini teman saya ini. Ya, silakan Pak, silakan. Saya ini murid. Saya bilang tadi sama teman-teman, oh ini guru saya ini. Ya, kita saling belajar lah. Kita saling belajar karena setiap orang punya kelebihan. Hatta penjual penambal ban itu kita bisa belajar padanya. Ya, Oke. silakan, Adinda. Adinda coba begini, Prof. Artinya umat Islam ini sampai hari ini
di Indonesia ini sepertinya susah dihindari atau susah tidak diakui bahwa terlalu banyak yang namanya gejala-gejala fundamentalisme, gejala-gejala radikalisme, gejala-gejala mungkin ekstremisme. Nah, ini sebagai seorang pengamat sejarah, pengamat realitas keagamaan ini seperti apa istilahnya ini? Kalau kita mau mencari akar masalah ini untuk supaya umat ini bersatu, terutama menyambut suksesi kepemimpinan 2024 ini seperti apa? Yang kedua, sepertinya saya termasuk orang yang agak sedikit ragu, walaupun tentu namanya dinamika politik itu bisa cepat berubah. Ini kalau salah strategi umat Islam ini, saya kira nasionalis lagi nanti yang mengambil minimal 5 tahun, salah sedikit kalau 2 periode lagi 10 tahun lagi, berarti ya sekali lagi umat Islam atau pemimpin-pemimpin yang merasa dirinya pemimpin umat akan menjadi penonton lagi selama 2 periode ini, Prof. Gimana cara sekali lagi bagaimana mengurangi radikalisme di Indonesia supaya tadi seperti Prof itu kita harus seperti Nabi meminimalisir perbedaan menjadi umat yang bersatu ya, supaya kuat, dan pada saat yang sama bagaimana kita ini menyiapkan calon pemimpin umat Islam ini di 2024 supaya tidak selalu menjadi penonton. Terima kasih, salam sehat sekeluarga, salam kepada ibu saya. Assalamualaikum. Terima kasih Adinda M. Salemude. Ya, saya panggil Adinda karena memang selalu saya panggil begitu. Sekarang sudah lebih hebat karena dia Harvard University ya, kalau saya tidak salah. Yang pertama, tadi saya menawarkan kita didikkan kepada umat bahwa bagaimana saling memahami perbedaan. Perbedaan yang masalah furu, jangan dibesar-besarkan, menghabiskan energi hanya untuk memperbincangkan masalah itu. Sebab seorang ulama besar, sekali lagi saya mengutip Al-Qardawi karena bukunya itulah saya baca, dia bilang, perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu adalah al-tharwah. Tarwah itu kekayaan. Kenapa kekayaan? Karena dari situ kita bisa saling mengajar, saling belajar. Jadi kita ambil manfaatnya saja, saling belajar. Dan jika ada orang tidak mau berbeda, ya, lalu dia bilang, lam yakun wuku'uhu. Itu tidak mungkin terjadi dalam realitas. Kenapa? Karena ia sudah menentang sunnatullah itu tadi. Itu perlu ditanamkan. Yang kedua, tadi saya menawarkan masalah-masalah yang furu dipelajari saja. Tapi jangan berhenti. Kenapa saya berbeda? Sebab ini tidak akan bisa selesai, Pak. Di Mekah saja, berlemari-lemari kitab, tapi tidak bisa dia menyelesaikan. Kalau kita di Masjidil Haram 20 rakaat. Kalau di luar Masjidil Haram hampir semuanya 8. Hanya saya meminta kepada teman-teman terpelajar, ICMI muda, jangan berhenti di situ. Tetap belajarlah kenapa saya berbeda. Kalau andai kata pemahaman selama ini yang saya pahami itu lebih benar, maka itulah yang saya perpegangi. Kalau ternyata setelah saya pelajari yang lain itu lebih benar, yang selama ini tidak pernah saya amalkan, maka adalah kewajiban untuk kembali kepada kebenaran. Ar-ruju' ilal haq wajibun. Itu caranya. Jadi jangan berhenti sampai di situ. Dan menghindari segala macam fanatisme. Fanatisme pikiran juga. Orang yang berpikir fanatis,
pada pikirannya sendiri dan menganggap dirinya paling benar, lagi-lagi saya mengutip Yusuf Al-Qaradawi bagai orang yang berada dalam rumah kaca sendirian. Dia sendirian di dalam, gerakannya yang dia lihat. Ucapannya yang dia dengar. Tidak mendengar yang lain, karena itu dia merasa dialah yang paling benar. Itu. Dan kita perlu, setelah selesai itu semua, maka kita perlu bangun kesepakatan siapapun yang terbaik setelah kita pelajari semua, kita sepakat saja bahwa kamulah jadi pemimpin. Yang menjadi pemimpin nanti juga itu, dia membuang sikap sektariannya. Jangankan itu, saya pernah bilang dan pernah menulis, jadi rektor saja, jangankan menteri, tidak lagi berpikir sektarian, tapi kita sudah berpikir negarawan. Menteri kita ada yang masih sektarian, bukan negarawan. Padahal dia sudah di level nasional. Itu Adinda ya, yang saya bisa Pak Muhammad Salimude. Ya, mudah-mudahan Muhammad Salimude belajar dengan sungguh-sungguh dan datang membawa ilmunya itu untuk dibagikan kepada kita. Saya kalau dianggap gurunya, barulah berhasil. Kalau Anda lebih bagus, lebih pintar, lebih cakap daripada saya, ya demikian. Salimude. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin masih tersisa 9 menit lagi ya, Prof. Ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain mungkin? Kalau tidak ada, biar saya yang bertanya saja lah. Penasaran juga, Prof. Seperti ini, Prof. Di dalam hadis Rasulullah itu sering disebutkan bahwa iftaraqat al-Yahud ila sampai berapa gitu, umat Yahudi berpecah sampai 71 golongan, Kristen 72 golongan, dan umat Islam itu juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hadis ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi dianggap sebagai hadisun hasanun, ya. Hadis hasan meski belum mencapai derajat hadis sahih begitu. Tapi ada pesan utama dari hadis itu yang memprediksikan bahwa memang umat Islam dari mungkin ya awal-awal Islam itu lahir sampai juga mungkin akhir menjelang kiamat nanti itu akan selalu ada perpecahan atau friksi begitu, Prof. Dan itu 73 golongan itu sering ditafsirkan karena 70 ini dianggapnya sebagai kathir gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar angka 70, tapi kata 70 merujuk pada banyak. Berarti umat Islam itu akan banyak pecahan-pecahannya. Berarti di sini Nabi juga sudah memprediksi dari awal bahwa umatnya ini akan terpecah selalu begitu, Prof. Dan ini rasanya sepertinya rada pesimis kalau kita misalnya ingin menyatukan umat Islam. Ini yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, ada juga redaksi hadis Nabi yang lain yang memang lebih sahih dari hadis ini. Yang pertanyaannya adalah, yang isinya adalah yang layung qadana ural Islam urwatan. Islam itu sendi-sendinya akan hancur satu persatu. Nah, awaluhunna al-hukm, yang pertama, yang sendi pertama yang paling yang hancur duluan itu adalah al-hukum, pemerintahan ya, atau politik lah mungkin begitu. Kemudian yang wa akhiruhunna as-salat, dan yang terakhir itu adalah as-salat. Nah, ini bagaimana, Prof, ketika kita misalnya berbicara soal persatuan umat Islam, tapi dari Nabi sendiri itu sudah ada prediksi tentang perpecahan-perpecahan seperti ini. Serasa misalnya bicara soal persatuan itu tidak ada mungkin, karena memang dari Nabi sendiri seolah pesimis untuk membangun persatuan itu. Bagaimana, Prof, menghadapi seperti ini? Saya ingin menyampaikan penafsiran hadis itu, penafsiran positif, bukan penafsiran yang pesimis. Yang pertama,
lagi-lagi Yusuf Al-Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau itu sudah berumur 90 tahun lebih dan umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini luar biasa. Beliau mengatakan, apakah hadis ini penting atau tidak? Kalau penting, semua hadis penting pasti dimuat oleh Bukhari Muslim. Ini tidak dimuat oleh Bukhari Muslim. Yang kedua, ada perawi dari hadis itu dianggap lemah menurut penelitian beliau. Yang ketiga, kalau Nabi tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang membawa kepada pertengkaran. Sekarang ini membawa kepada pertengkaran. Coba lihat ujungnya itu hadis, masing-masing mengklaim bahwa saya lah yang dimaksud itu. Al-Jamaah artinya ahli sunnah wal jamaah. Saya lah yang dimaksud. Dia klaim. Oleh karena itu, Al-Qaradawi tidak memakai dan tidak menggunakan hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu juga melihat hadis-hadis yang lain karena tidak satu hadis. Ada hadis bahwa umatku ini seperti hujan yang tidak pernah diketahui. Yang tidak pernah diketahui mana lebat, mana yang tidak lebat. Yang kedua, ada hadis Nabi juga. Tuba liman lam ra'ani wa amana bi. Berbahagialah. Apa artinya berbahagia itu? Atau hebatlah dia bagi siapa saja yang tidak pernah melihat, yang melihat saya, tuba liman ra'aninya, yang melihat saya, lalu dia beriman kepada saya. Jadi hebat itu. Tetapi tuba sampai 3 kali, Pak. Liman lam ra'ani wa amanami. Seperti Aziz ini lebih bahagia, lebih hebat. Tidak pernah melihat Nabi, tapi percaya kepadanya. Kita semua ini berdoa kepada Allah supaya lebih bahagia. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita percaya kepadanya. Nah itu ya. Jadi hadis-hadis itu adalah hadis-hadis positif. Bahkan Profesor Quraisy Shihab, dia mengatakan di Mesir dulu waktu kami menjadi mahasiswa, yang kami pelajari sebaliknya. Hadis 73 golongan itu. Dia bilang memang 73 golongan, tapi dari 73 golongan itu hanya satu yang masuk neraka. 72 masuk surga. Saya kira Ananda Aziz sudah pernah dapat hadis sebaliknya itu. Nah, saya lebih memakai itu. Kenapa? Karena lebih optimis. Ya, saya kira begitu ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas pemaparan dan pencerahan yang luar biasa pada hari ini. Terutama telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga kegundahan-kegundahan dari kami ya terkait persoalan-persoalan keislaman dan juga persoalan persatuan umat. Mudah-mudahan umat Islam dalam waktu-waktu yang kedepannya akan terus mulai solid begitu ya, sehingga membangkitkan kembali kejayaan Islam dan juga peradaban Islam di Saya mau masa tambahkan silam. sedikit. Baik, Prof. Aziz. Kita 87%. Andai kata Muhammadiyah NU bersatu, siapa yang mau kalahkan kita? Saya mau tanya, siapa yang mau kalahkan kita? Oleh karena itu, kita arahkan semua energi kita bagaimana bersatu. Jangan lagi menghabiskan energi hanya berbicara masalah-masalah furu yang membuat kita berpisah satu sama lain, atau kita terlalu hubud dunia. Masalah politik misalnya, kita berpecah-pecah. Misalnya, tadi saya ceritakan, sudah bersatu kemudian berpisah lagi. Saya kira begitu, Pak Abdul Aziz.
Baik, siap Prof. Terima kasih banyak Prof untuk Iya. pemaparan dan juga penjelasan hari ini. Oke, baik para peserta sekalian, saya kira ini sudah waktunya berbuka untuk waktu Indonesia Barat, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk Prof. Ahmad M. Sewang ya, yang telah meluangkan waktunya yang luar biasa ini untuk hadir bersama kita, berdiskusi bersama kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Prof telah hadir di tengah-tengah kami Prof. Baik, saya kira kita perlu akhiri diskusi kita hari ini dan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas Iya, waktunya. sama-sama. Sama-sama.